kita akan belajar tentang makna dari surat An-Nas. Adik-adik ditulis dulu ya. Surat An-Nas mulai dari ayat 1 sampai ayat 6. Setelah ditulis ayatnya, nanti kita artikan dari kata per katanya ya. Terus kita terjemahkan. Setelah itu kita akan memahami maknanya dari ayat 1 hingga ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, sekarang kita artikan lagi ya. Apa tadi artinya kul? Ayo, kul, katakanlah. Ayo, itu tirukan Ustazah ya. Kul, katakanlah. Kul, katakanlah. A'udzu, aku berlindung. A'udzu, Aku berlindung iya. Bi, kepada. kepada Rabbi, Tuhan. Rabbi, Tuhan. An-nas, manusia. Ayo, An-nas, manusia. Jadi artinya apa? Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Nah, ini ayat 1 artinya apa berarti? Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Nah, ini maknanya kita lihat ya. Di sini kita lihat ada kata Robbi. Robbi itu Tuhan. Ayat yang kedua, coba Maliki artinya apa? Ayo ditulis. Maliki artinya raja. Raja. An-nas, apa artinya An-nas? Manusia. Berarti ayat kedua artinya apa? Dibaca yuk. Raja manusia. Kalau yang atas Rob artinya Tuhan. Kalau ini bisa diartikan raja. Ya, nanti saudara jelaskan. Sekarang ayat yang ketiga, ilahi artinya sembahan, sesembahan ya. Sesembahan. Anas, manusia. Jadi ayat ketiga artinya sesembahan manusia. Kita lanjut ke ayat keempat. Min artinya dari, syarri, kejahatan, waswasi, bisikan ya. Bisikan. Alladzi yang yuwaswisu, membisikkan ya. Membisikkan. Fi, dalam, ri, apa? Dada. Anas, manusia. Gampang ya maknanya ya. Min apa?
dari jinnati, jin, wah, dan anas, manusia. Nah, sudah tahu ya arti perkataannya. Qul, katakanlah. A'udzu, aku berlindung. Bi, apa? Kepada Rabbi, Tuhan. Ayo. Anas, Manusia. Maliki, Anas, Manusia. Ilahi, Sesembahan. Anas, Manusia. min, Dari min syari, syari, apa? kejahatan. Waswasi, khannas, alladzi Ya, yuwaswisu bisikan fi dalam suduri annas manusia. min Dari aljinnati jin wa dan annas. manusia. Iya, jadi kata per kata dalam ayat itu bisa diartikan ya. Kita lihat yuk maknanya yuk. Ini sudah kita terjemahkan ya. Sudah ditulis adik-adik. Itu gambar di atas ya. Qul a'udzu birabbin nas, artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Ya. Kalau kita merasa takut atau merasa dalam masalah ketakutan sendiri, berlindungnya kepada Allah. Allah itu siapa? Allah itu Rabbin nas, Tuhan manusia. Nah, terus ada lagi Malikin nas, Raja manusia. Ada lagi yang ketiga Ilahin nas, artinya sesembahan manusia. Jadi di sini disebutkan bahwa Allah itu Rabb. Yang pertama ya, Rabbi. Yang kedua apa? Malik. Ayo. Yang pertama Rabbi. Yang kedua Malik. Yang ketiga Apa sih bedanya antara Rabbi, Malik, Ilah? Nah, bedanya adalah Rabbi itu Allah yang apa ini katanya? Berarti ada ciptaan Tuhan. Berarti Allah Maha Pencipta. Rabbi itu Allah yang menciptakan alam semesta. Allah yang menghidupkan alam semesta. Allah yang mematikan alam semesta dan isinya, manusia, hewan, tumbuhan. Itu Allah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan juga. Terus Allah juga yang menjaga ya. Artinya Rabbi seperti itu ya. Kalau Malik itu raja. Berarti raja itu dia apa? Dia itu berkuasa, menguasai ya. Kalau raja manusia itu kan ada raja ya. Raja itu punya kerajaan, punya prajurit, punya wilayah kekuasaan ya. Dalam zaman dulu kan gitu. Ini raja, berarti rajanya manusia itu siapa? Allah yang menguasai seluruh isi dunia. Berarti menguasai manusia, menguasai siapa saja? Setan juga, iblis ya. Semua isi alam, malaikat, semua yang diciptakan oleh Allah itu dikuasai, adalah menunjukkan kekuasaan Allah. Jadi maksudnya Malik itu raja, berarti raja yang menguasai, yang memiliki. Kita itu miliknya siapa? Miliknya Allah. Yang berkuasa siapa? Jadi jangan merasa adik-adik kalau misalnya adik punya tas baru. Tas baru ini dikasih siapa sih sebenarnya? Dari Allah, rezekinya diberikan kepada orang tua. Terus orang tua membelikan tas baru. Artinya kalau kita mendapatkan nikmat itu jangan lupa kepada yang
yang memiliki ya, yang memiliki, yang menguasai. Jadi adik-adik harus yakin kalau Allah itu Tuhan yang menciptakan kita, yang memiliki kita ya, yang menguasai seluruh alam semesta ya. Terus yang ketiga apa ini? Apa ini ya, yo? Apa itu? Ilahi. Apa maksudnya ilahi? Sesembahan. Karena kita merasa Allah yang memiliki kita, Allah yang menciptakan kita, maka kita harus menyembah Allah ya, harus menyembah. Berarti sesembahan kita adalah Allah. Maksudnya seperti itu ya. Jadi Allah yang menciptakan, Rabbi, Allah yang menguasai, yang memiliki, Malik. Allah itu ilah. Berarti sesembahan manusia yang patut disembah oleh manusia adalah Allah. Jadi bedanya tahu ya antara Rabb, Malik, ilah. Ya, tahu ya adik-adik ya. Ini. Nah, ini coba. Yang menguasai laut siapa? Yang mampu membelah laut siapa? Allah. Yang mampu menguasai daratan dan lautan? Allah. Makanya kalau ada gempa, ya, kalau ada laut tsunami, naudzubillah min dzalik ya, itu kita berlindungnya sama siapa? Allah. Sama Allah. Kemarin ada berita kalau di Jawa Timur itu pantai selatan itu akan kemungkinan nanti akan naik gelombangnya dan bisa jadi tsunami, tapi semoga saja itu tidak ya, itu perkiraan manusia. Nah, makanya kita harus banyak berlindung kepada Allah ya. Allah yang mampu menguasai dan mengendalikan alam semesta. Terus ada lagi, Allah itu memelihara tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya. Kayak yang di pohon-pohon itu ada hewan. Yang menggerakkan siapa? Allah ya. Terus ini ada apa ini? Bencana alam. Ini yang menguasai siapa? Allah. Makanya kita harus banyak berdoa, banyak berlindung kepada Allah. Kemarin kerasa nggak gempa yang kemarin? Iya, makanya harus berlindung. Gimana berlindungnya? Berdoa. Iya, berdoa ya. Nah, ini ada gambar apa? Coba dilihat. Sedang apa ini? Beribadah. Berarti beribadah itu dia punya Tuhan. Tuhan itu kalau orang dulu sesembahannya apa? Orang dulu zaman jahiliyah pakai menyembah apa? Sebelum datang Islam, orang-orang yang belum masuk Islam itu menyembah apa? Patung, apalagi berhala, matahari, gunung ya. Nah, terus datang Islam. Islam itu berarti menyembah Allah ya. Ini Allah yang patut kita sembah, ilahin. Nah, karena apa? Karena Allah sudah menciptakan, sudah merajai, istilahnya memiliki, menguasai semuanya ya. Makanya kita harus beribadah. Beribadah nanti apa? Sholat terutama ya. Terus apa ayat selanjutnya? Min syarril wasil khannas. Kita berlindung dari apa itu? Coba, dari apa? Ini gambarnya dari apa? Setan. Pernah nggak terasa dibisikin sama setan? Hah? Nggak pernah terasa? Ya iya, karena setan nggak nampak ya. Ini misalnya ini ada siapa ini ya? Siapa teman kita ya? Siapa? Teman kamu siapa namanya? Contohnya Alfa ya. Contohnya Alfa ya. Ini Alfa sedang belajar. Terus dibisikin sama siapa ini? Setan. Duh, setan itu begitu, nggak kelihatan, moro-moro bisikin. Ayo mainan saja, jangan belajar. Itu berarti kalau kita nggak jadi belajar, berarti kita tergoda oleh setan. Makanya kita harus berdoa, a'udzubillah
minasyaitonir rajim. Itu doanya ya. Loh, ini ketika kita sholat juga setan itu membisikkan ya, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Setan itu bersembunyi, delik, nggak kelihatan ya. Kalau kelihatan kita takut, jangan dekat-dekat aku gitu ya, sampai pasti takut gini terus, nggak berani kemana-mana kalau kelihatan setan. Pernah kelihatan setan? Nggak pernah nggak pernah kelihatan. Iya, makanya karena dia bersembunyi. Orang-orang tertentu saja yang bisa melihat setan yang membisikkan ke dada manusia itu bersembunyi, delik ya. Alladzi, apa itu ayat selanjutnya? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam apanya? Dada. Nah, dada. Kenapa kok dada? Karena dada itu tempat sumbernya hatinya manusia. Baik dan buruknya manusia bersumber pada dadanya. Ya, bentuk manusia yang baik hatinya, buruk hatinya ada di dada. Makanya itu setan berusaha masuk ke dadanya manusia, membisikkan, mengajak untuk kejahatan, kemalasan. Terus apa? Melawan orang tua itu dia dibisikin setan nggak? Makanya kita harus melawan setan dengan cara apa? Sering berlindung kepada Allah. Salah satunya membaca surat An-Nas ya. Nah, terus ayat yang terakhir itu apa? Minal jinnati wan nas. Nah, kita lihat ini siapa ini? Jadi yang membisikkan ke dada manusia itu bisa dari golongan jin atau setan ya, juga bisa dari manusia. Ini misalnya ini Pak Joko itu sukanya ngajak-ngajak keburukan. Adik-adik sholat, nggak usah sholat, itu aja, mancing aja yuk, itu azan, biarin aja azan. Nah, itu berarti manusia yang mengajak kepada keburukan. Jadi tidak hanya jin atau setan yang mengajak kepada kejahatan atau keburukan, tetapi juga manusia. Misalnya, ayo kita jalan-jalan. Saya nggak boleh sama ibu saya. Nggak apa-apa, ayo. Berarti yang ngajak itu setan ya. Tapi setannya dalam bentuk jiwanya manusia. Karena gini, manusianya aslinya baik, terus dibisikin sama setan, jadi mengajak temannya untuk keburukan ya. Ya ini, hei, jangan sholat ya, jangan sholat, tidur saja enak mana tidur sama sholat? Kalau sudah waktunya sholat jangan tidur ya. Nah, ini kita baca yuk. Wah, setan itu punya banyak cara menggoda loh. Nah, misalnya adik-adik kalau keluar pakai jilbab apa enggak? Kalau keluar jauh harus pakai jilbab. Kalau dekat ya nggak apa-apa. Kalau belum balik, kalau sudah balik sebaiknya adik-adik memakai jilbab menutup aurat ya. Ini ya. Ini tuh Bismillah. Aku mau berhijab syar'i, aku mau berhijab yang benar. Terus ini manusianya yang mengajak dosa ya. Ngapain juga? Copot aja jilbabnya, adem, nggak usah pakai jilbab. Itu temannya itu. Berarti dia termasuk mengajak dosa. Terus gini, kebaikan yang disisipi dosa. Oke lah, masih banyak gaya juga. Fashion masih support. Nah, ya jadi adik-adik ini godanya banyak, tapi ini Mbak Nisa ini misalnya ya, Mbak Nisa ini tetap berhijab meskipun ini diiming-imingi. Ngapain, copot aja, sungguh. Nah, ini bilangnya ribet, sungguh. Nah, tapi Mbak Nisa tetap ya mau pakai jilbab ya. Kalau mbak-mbak sudah uzur ya, sudah haid, itu berarti tandanya sudah
balik. Kalau sudah balik berarti harus menutup aurat, berjilbab ya. Sekarang silakan ditulis kandungan surat An-Nas. Apa? Yang pertama apa? Ayo dibaca bareng-bareng. Ayo, yang pertama, hendaknya hanya kepada Allah kita memohon perlindungan. Yang kedua, hanya Allah yang patut disembah. Yang ketiga, hendaknya kita sering membaca surat An-Nas agar terlindung dari kejahatan setan dan